Halo adik-adik sekolah minggu. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wah, senang dengarnya ya, semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, seperti biasa ya adik-adik sekolah minggu. Seperti apa Ibu? Kita Ibadah setiap hari Minggu seperti biasa. Jam kita melaksanakan 8 ibadah tepat, ya. iya. Tentu apa biasanya yang kita siapin? Ya, Inang. Diri kita, hati kita, Alkitab kita, buku kidung pujian kita, dan jangan lupa persembahannya. Wah, hafal banget semua ya. dan ada lagi yang nggak boleh ketinggalan sebenarnya, kira-kira? seperti masih banyak yang belum mengirimkan seperti video-video yang dikatakan sama Ibu Rion dalam Facebook. Ibu Rian mana? Ada mana Ibu Rion? Jadi semuanya kami harapkan anak-anak sekolah minggu mengharapkan, ibu gurunya semua mengharapkan agar videonya dikirim dan jangan lupa ayat hafalannya pun atau ayat bulanannya dalam 1 bulan penuh harus dihafal ya nak ya. Gak boleh gak dihafal, oke? Iya. Ada kira-kira ranking kita, Ibu-ibu, yang lain? Gak ada ya? Nah, semoga tetap semangat ya, tetap dalam sukacita, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Semoga ibadah kita ini bisa bermanfaat untuk rohani dan iman kita. Tuhan memberkati. Shalom. Dadah. Shalom, dadah. Halo adik-adik sekolah minggu semua, apa kabarnya? Iya, sehat semua ya, semoga kabar baik selalu. Nah, jumpa lagi kita bersama ibadah anak sekolah minggu HKBP Menarik yang terus kita lakukan di setiap ibadah minggunya pada hari minggunya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita seperti biasa, marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa, bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih sayang dan kebaikan-Mu yang kami saat ini masih bisa rasakan. Kami berdoa Tuhan memohon Engkaulah kiranya yang melimpahkan karunia roh-Mu kepada kami, supaya kami senantiasa kuat di dalam iman dan bijaksana dalam segala perilaku hidup kami. Berkat kasih karunia-Mu, kami dan seluruh keluarga kami dan gereja kami dapat terus melakukan persekutuan ibadah kami di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, terimalah dan dengarkanlah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Hukum Tuhan yang menjadi tita bagi kita untuk minggu ini diambil dari tita yang ke-9. Tahu ya adik-adik sekolah minggu ya, tita yang ke-9 ya. Nah, mari kita bersama-sama membacanya, menghafalkannya di tempat kita masing-masing. 2, 3 ya. Tita yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi ya. Tita yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan segala hukumnya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian Bagaimana. Marilah kita bangkit berdiri, kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha kasih kepada kami orang hina ini, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami,
Ampunilah kami karena darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah dicurahkan di Golgota bagi kami. Kami layak dihukum lewat penghapusan dosa kami oleh anak-Mu Yesus Kristus yang mati bagi kami. Engkau memberi kami pengampunan. Terima kasih ya Tuhan. Ingat dan sucikanlah kami dalam hidup kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Beginilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita duduk kembali. Mari kita membaca bersama-sama dan menghafalkan bersama-sama ayat bulanan kita untuk bulan Agustus. Kita membaca dan menghafalkannya di rumah dan di tempat kita masing-masing. Kita bersama-sama ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di kitab Yesaya 58 ayat yang ke-9b sampai dengan ayat yang ke-10. Kita bersama-sama. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang Kau berikan kepada kami yang menjadi ayat hafalan bagi kami untuk di bulan Agustus ini. Ya Tuhan, Engkaulah yang menanamkan itu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa dapat dibimbing dan dididik serta diterangi jalan setiap perilaku dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu, hati-hati gunakan lehermu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan matamu, cilupa. Hati-hati gunakan matamu, cilupa, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, cilupa. Hati-hati gunakan telingamu, mendengar.
telingamu mendengar, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu mendengar, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta minggu kita untuk adik-adik sekolah minggu, yang pertama dihimbau kepada anak-anak sekolah minggu kami semua untuk melakukan dan melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Yang kedua, dihimbau kepada anak-anak sekolah minggu ketika kita melakukan beribadah anak sekolah minggu kita di rumah, kita tetap melakukan persembahan dan menyerahkannya kepada gereja. Dan ketiga, ibadah anak sekolah minggu kita, panduan ibadah anak sekolah minggu dapat dilihat di YouTube HKBP Penarik, YouTube panduan ibadah anak sekolah minggu HKBP Penarik. Dan terakhir, dimintakan kepada orang tua kami di rumah kita masing-masing untuk dengan penuh semangat dan ketulusan untuk mau memandu dan membimbing adik-adik kami di rumah dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Demikian warta minggu kita untuk minggu ini. Semoga kita tetap sehat selalu dan giat belajar di rumah dan rajin berdoa, tetap jaga kesehatan. Kelak kita dapat menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian warta minggu kita. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian Lola Lolali. Lola, 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 Lola,
Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami turut rasakan sampai hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah, kami dapat berdoa, dan kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Kami tetap di dalam kesehatan dan kami dapat masih berinteraksi dengan sesama kami di lingkungan sekitar dan di rumah kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkaulah yang menanamkan itu di hati kami, membuka hati kami dan pikiran kami agar kami dapat menyambutnya dengan iman percaya yang sungguh. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu semua, firman Tuhan yang menjadi firman untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Roma 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi, Roma 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita ikuti di tempat dan di rumah kita masing-masing. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dalam kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cukup menyenangkan bagi kita ketika kita dapat bermain bersama dengan teman-teman kita, berkumpul dengan orang tua dan keluarga kita, di lingkungan, di rumah, di gereja, dan dimanapun itu. Cukup menyenangkan ya apabila ketika satu dengan yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain itu saling bertegur sapa, sopan, ramah, dan lemah lembut. Nah, ketika kita menyapa seseorang dengan sambutan yang hangat, tentu ketika dibalas dengan respon yang hangat juga, ada keindahan, ada kerukunan, dan ada sesuatu hal yang istimewa yang dapat kita lihat di sananya ya. Nah, tentu mendidik dan menjadi anak yang sopan, anak yang baik, anak yang ramah, anak yang memiliki kepribadian yang baik, anak yang tahu menghargai orang lain, itu tidak datang secara langsung tiba-tiba adik-adik. Tidak ada seperti itu. Itu adalah kemauan, komitmen, tekad, kesungguhan, dan juga semangat orang tua mendidik karakter kita menjadi anak yang baik. Jadi seperti firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Tuhan katakan tentang kenakanlah perlengkapan senjata terang untuk melawan kegelapan. Ini ibarat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini menggambarkan kita ini adalah laskar Kristus. Kita ini adalah tentara Kristus. Tentu tentara harus punya pelindung. Tentu tentara, seorang laskar Kristus harus memiliki senjata ketika akan berperang. Nah, ketika akan berperang melawan musuh, maka bukan hanya senjata yang diperlukan,
tapi taktik, strategi, dan kecerdikan agar kita bisa memenangkan perang dan mengalahkan musuh. Demikian juga firman Tuhan yang mengatakan tadi, kenakanlah senjata terang. Kapan kita dapat mempergunakan senjata terang? Dan bagaimana kita dapat meminta dan dapat menerima senjata terang? Nah, ini bukan senjata seperti yang kita ketahui, ya senapang atau mungkin senjata api yang biasa digunakan oleh tentara atau mungkin bapak polisi, bukan. Tapi senjata terang yang dikatakan Tuhan adalah iman kita. Firman Tuhan juga yang menjadi penolong kita, yang menjadi penangkis, yang menjadi kekuatan kita untuk memenangkan tentu musuh kita, bukan musuh yang seperti orang katakan ketika musuh dikalahkan, mereka dengan mudahnya saja dikalahkan dengan senjata fisik, senjata api, bukan. Tetapi musuh kita yang dikatakan di sini adalah iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Nah, untuk itulah adik-adik sekolah minggu, untuk dapat melawan segala godaan-godaan iblis dan segala perbuatan-perbuatan yang mencoba untuk menjatuhkan kita, itu hanya dapat dikalahkan lewat firman Tuhan dan iman kita dan juga Yesus Kristus yang menyertai kita. Oleh karena itu kita berperang jangan sendiri. Kita harus ikut menyertakan Tuhan Yesus yang menjadi panglima kita, agar kita diberi jalan, agar kita diberi kekuatan, dan agar kita dimampukan untuk memenangkan perang melawan perbuatan-perbuatan kegelapan lewat senjata terang. Iman kita, Yesus kita, firman Tuhan adalah hal yang paling penting yang harus kita miliki dan harus terus kita bekali dalam diri kita. Dan dikatakan juga, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita yang harus kita kenakan dalam hidup kita, yang harus terus kita imani, kita terus percaya, sebab lewat Dia kita akan mampu melawan segala kepentingan-kepentingan, perbuatan-perbuatan kegelapan di dalam diri manusia kita. Apa itu salah satu contoh perbuatan-perbuatan kegelapan yang ada dalam diri kita? Ya, iri hati. Apalagi hawa nafsu. Apalagi perselisihan, suka berantem, suka bertengkar, suka menjelek-jelekkan teman, dan hanya menangkan diri sendiri dan tidak mau mengalah. Bahkan dikatakan suka mabuk dan membuang-buang waktu. Nah, itu semua adalah perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu semua dapat kita kalahkan jika Yesus Kristus yang menjadi teman kita, sobat kita, dan jika Yesus Kristus yang kita kenakan, maka apapun godaan akan dapat kita menangkan. Jadi adik-adik sekolah minggu semua, jauhkanlah dari kita iri hati, sebab itu dosa, itu tidak baik. Jauhkan juga perselisihan, suka bertengkar dan suka menjelek-jelekkan teman, karena itu adalah juga dosa. Dan terakhir, marilah kita mengenakan Kristus, marilah kita percaya ke Kristus, dan marilah kita mempercayakan diri dan terus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, agar kita menang dan kita beroleh upah dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang tinggal dalam diri kami, agar kami senantiasa dapat menang dalam memenangkan hidup kami dan jalan hidup kami. Tuhan, jauhkan dari kami iri hati, jauhkan dari kami suka bertengkar dan perselisihan, jauhkan dari kami juga Tuhan perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak menyenangkan Engkau. Biarlah Tuhan hidup kami hanya selalu ingin menyenangkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari kidung pujian seperti yang kau ingini sambil mengumpulkan persembahan. Segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan peras perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa dan mendoakan persembahan kita yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita berdoa dan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu.